Masih ingat dengan hari pernikahan ya, 1 bulan lagi mau nikah, itu sudah, waduh, ya persiapannya luar biasa. Rumahnya dicat ya, dibersihkan, pakaiannya baru, gitu. Apalagi yang lain, makanannya, disiapkan, Allah Akbar. Jadi bahasanya emak-emak, hari spesial adalah hari ketika akad nikah. Anda masih ingat itu? Maka jadikanlah hari-hari Ramadan itu adalah hari-hari seperti Anda pada hari spesial itu. Sebelum waktunya itu teringat 1 bulan, 2 pekan lagi, 1 pekan lagi, 3 hari lagi gitu ya. Sampai bangunnya itu sebelum subuh udah bangun Pak ya. Wah, tahajud itu nggak ada yang apa itu ya, rata-rata. Pak ya, Ibu juga sama. Hari spesial itu waktu itu tahajudnya nggak ketinggalan. Maka Ramadan itu juga sama. Hari hanya itu juga harus hari-hari yang spesial. Tahajudnya jalan ya. Sebelum subuh udah bangun tuh. Terus hari-hari itu nggak ada namanya kata-kata yang tidak baik. Ya, semuanya baik sudah. Sampai makanannya terlalu asin juga, nggak apa-apa sudah kan gitu kan ya. Tawa gitu, senang. Itu hari bahagia padahal itu kan ya. Bahagia. Makanya Ramadan itu adalah hari bahagia. Kata Rasulullah, kalau Anda tahu bahwasanya kelebihan-kelebihan Ramadan itu luar biasa, maka Anda akan berharap agar setiap bulan semuanya adalah bulan Ramadan. Kira-kira begitu. Tidak perlu ada banyak maksiat, tidak perlu ada banyak kata-kata kotor, spesial ya. Dan sudah kita persiapkan dari sekarang. Nah ya. Klik Mas. Bahasanya klik ya. Yang muda-muda mana yang muda ini ya? Saya minta 1 orang di sini, Mas. Sok kedua ini yang nggak pakai peci. Nah, silakan saya minta datang ke sini, menemani saya sebentar aja. Ya, ini rambutnya panjang ini. Nanti kalau sudah mendekati Ramadan, ya dicukur ya kan ya. Tapi itu udah bagus ini. Oh, udah nggak apa-apa deh ya. Tinggal pakai kopiannya aja ya. Sekarang hari apa Mas? Hari Sabtu bagus ya. Tanggal berapa? Tanggal 3 apa? 3 April bagus ya. Betul Pak ya? 3 April. Betul kan 3 April? Ya. Yang terbayang di dalam pikirannya 3 April, oh ini tanggal muda ini. Berarti rekening kita barusan diisi, ya kan? Nggak akan lupa itu bagi beberapa orang yang ya purna PNS, ya kan ya? Atau mungkin masih aktif dalam pegawai apa gitu. Itu 3 April ini hari-hari bahagia insya Allah ya. Makanya silakan banyak-banyak belanja di samping ya, Bu ya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dicintai Allah, 3 April. Ya, 3 April. Sebenarnya saya nggak tanya Aprilnya, Mas. Ini kita bicara Ramadan ini. Ya. Sekarang ini tanggal berapa Hijriah? Nah, ya. Ya sebentar. Ini yang saya tanya ya. Hijriahnya tanggal berapa ini sekarang? Bulannya aja dulu. Bulannya Sya'ban. Ya. Benar ya, Sya'ban ya. Saya kasih hadiah. Ya. Bawa nanti pulang ya. Enggak apa-apa enggak bawa aja. Bulannya benar ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal? Enggak tahu, tanggal enggak tahu katanya. Yang muda-muda aja ya. Karena yang muda-muda itu pikirannya lagi fresh. Kalau yang sepuh-sepuh ini saya nggak tahu ini ya. Mana yang muda? Yang muda itu yang di pintu itu kayaknya dia. Iya, mana yang muda? Atau yang merasa muda boleh ya? Yang merasa muda. Bapak merasa muda ya, insyaallah ya. Tanggal berapa sekarang Pak? Sya'ban tanggal
21. 21. Benar Pak ya? 21. Benar ya? 20 atau 21? 20 ya? Panitia tolong dicek tanggal berapa sekarang? 20 ya? Ya, 20 atau 21? 20 itu sekarang. Nanti maghrib 21. Nah, begitu. Beri yang 20 tadi ya, ke beliau. Tolong sampaikan pesan saya kepada beliau. Gak apa-apa kasih. Ya. Silakan. Oke. Lumayan oleh-oleh ya. Oleh-oleh. Ya, untuk kenang-kenangan aja ya. Bapak sekalian, klik ya. Ini Rasulullah ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadzu min hilal Sya'ban ma la yatahaffadz min ghairihi. Beliau itu selalu hitung-hitung. Oh ini kalau ada akad nikah kan gak akan lupa itu. Anda kalau akad nikah kan satu pekan lagi, 5 hari lagi, gak pernah meleset gitu. Gak keliru kan ya? Ya, jangan sampai keliru kalau masalah gitu-gitu itu insya Allah gak akan keliru ya. Maka jamaah sekalian, kita juga sama nih. Sahabat ini harus ngitung betul ini ya. Anak muda ini karena mungkin sekarang eranya era online ya barangkali ya, sehingga dipikir ya sana sini banyak sekali gitu ya. Tetap ini kata Rasulullah bahwa tetap Anda harus banyak-banyak hitung, tahu berapa hari ini. Klik. Nah, seandainya kalian tahu tentang fadilah Ramadan, pasti akan ingin bahwa hari-hari itu hari-hari Ramadan. Enak Pak ya, Ramadan seneng ya. Bangunnya nggak terlambat, ya kan? Berangkat kerjanya nggak terlambat. Makanannya enak-enak gitu. Makanannya enak-enak Ramadan itu. Bajunya baru-baru loh, kan enak. Ya, rumahnya diperbaiki semuanya. Ya Allah, senang sudah. Semuanya itu mudah, memaafkan orang itu gampang sudah. Ngasih-ngasih orang juga enak gitu ya. Oh, udah ngasih orang. Mereka nggak punya juga senang itu. Ya Allah, Ramadan semoga Ramadan terus selalu dapat ya lemparan dari orang-orang tetangga-tetangganya kan begitu. Jadi nggak hanya orang-orang yang punya yang ingin Ramadan, tetapi juga yang tidak punya juga senang Ramadan terus gitu ya. Para penjual-penjual di toko juga semangat itu Ramadan. Ya, roti-roti kalengannya kan pada laris ya, apalagi itu sirup-sirupnya juga laris. Oh makanan laris sudah ya, emak-emak udah masak terus pokoknya Ramadan itu, masya Allah. Ya, berharap kita agar semuanya hari-hari adalah Ramadan. Klik. Sudah. Dzaka syahrun yaqulun nas. Nah, kata Rasulullah begitu ya. Itulah bulan yang banyak orang-orang itu suka lupa. Jadi Mas tadi karena sering daring ya daring tiap hari Mas ya. Karena sekolahnya daring ya. Sehingga kadang-kadang lupa ya. Sudah mikirnya di dunia maya ya. Sehingga kadang-kadang lupa. Ini banyak dilupakan orang. Ini orang awam itu suka lupa. Tapi jamaah ar-rahmah insyaallah enggak boleh lupa. Yang lupa diingatkan. Yang lupa harus diingatkan. Ramadan kurang sekian. Saya senang ada beberapa jamaah itu yang sering posting di statusnya ini, ya. Sekian hari lagi Ramadan. Besoknya lagi pagi-pagi Pak, abis subuh itu udah posting. Ya, sekian hari lagi Ramadan gitu. Ini berarti Ramadan berapa hari lagi nih? 9 atau 10? Tanggal 20 kan ya? 20 berarti 9 atau 10 hari lagi kemungkinan kita puasa. Tapi 9 hari lagi kita masuk tarawih kan gitu. Tarawihnya duluan baru puasa, kan begitu ya. Mengapa demikian? Karena awal daripada bulan Hijriah itu dimulai dari adzan maghrib. Begitu masuk maghrib maka ganti tanggal.
Makanya Syawal itu kenapa takbirannya habis maghrib mulai? Karena memang mulai harinya 1 Syawal itu yang maghrib itu. Kalau ketika Idul Kurban berhentinya juga pas terakhir adalah maghrib. Nah, kan 3 hari Pak ya. Hari tasyrik itu pas maghrib selesai. Ini pergantian hari di dalam Hijriah. Oke, Sa'ban ya. Wah tadi saya lupa Mas. Mau tak tanya tadi. Bulan-bulan di dalam Islam. Wah, jangan sampai ada jamaah itu enggak hafal. Yes. Ya. Tolong di-share Mas di dalam grupnya jamaah. Ada grupnya ya. Bulan-bulan di dalam Islam. Mulai dari apa? Muharram. 2 Safar. 3 Rabiul Awal. 4 Rabiul Akhir. 5 Jumadil Awal. 6 Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir. 7 Rajab. 8 apa? Sa'ban. Habis Sa'ban apa? Ramadan. Terus Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini emak-emak ini banyak lulusan pondok ini. Suaranya keras. Hanya jamaah kita ini enggak semuanya dari pondok kan begitu, ya. Ada pondok gede. Pondok Rosan. Pondok apalah, Pondok Indah gitu ya. Ya, yang dari pondok-pondok insyaallah hafal. Tapi yang Anda belum hafal wajib hafal. Ini adalah bulan-bulan kita. Bukan bulan siapa? Kita Islam itu pakai ini. Jangan kita Al-Qur'an pakai. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Ramadan. Tidak ada di Al-Qur'an itu Syahrul Abril. Syahrul Yanair. Enggak ada itu. Ya. Kita ini punya bulan sendiri, punya kalender sendiri, gitu loh. Tapi yang dipikir itu selalu April, Mei, Juni, maupun saya besok Juni, kan gitu kan ya. Yang dipikir adalah Masehinya. Maka Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya mewajibkan semuanya untuk hafal ya. Hafal dan tahu bulan-bulan Hijriah. Ya, jangan sampai ada yang tidak hafal atau segera baca itu ya. Sudah di-share ya bulan-bulan dalam Hijriah. Nah, ya. Mulai dari Muharram ya, terus sampai Dzulhijjah. Di Al-Qur'an begitu ya. Al-Hajju asyhurun ma'lumat. Nah, ya. Haji itu ada bulan-bulan yang telah diketahui itu. Dan itu ada di dalam tafsirnya. Rasulullah sampaikan bulan-bulannya apa. Enggak ada nyebut Yanair. Padahal pada zamannya Nabi sudah ada itu Yanair. Sudah ada Februari, sudah ada itu. Wong itu tradisinya orang sebelumnya kan gitu. Masehi. Sementara Rasulullah 600 sekian Masehi. Nah, tapi kita punya bulan sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Klik. Nah, kalau kita ingin sukses, maka kita harus merencanakan. Rencana, eksekusi, evaluasi. Dalam dunia apapun itu. Ini masih besar ya. Alhamdulillah luar biasa bagusnya. Ini dulu direncanakan luar biasa ini. Kalau nggak ada rencana nggak akan terjadi. Ya. Direncanakan, digambar, video dan sebagainya. Semuanya ada lengkap. Anda juga sama, kuliah itu direncanakan. Harus 4 tahun selesai. Kalau 4 tahun nggak selesai, nah ini masalah ini. Ya. Dijewer aja itu. Dijewer boleh itu. Ya. 4 tahun selesai. Direncanakan. Kalau tidak direncanakan tidak akan terjadi. Eksekusi baru evaluasi. Semuanya begitu. Orang belajar juga sama, rencana, pembelajaran, ada evaluasi. Ya. Nikah juga sama ya, direncanakan. Apa ada nikah tiba-tiba terus tiba-tiba dipanggil langsung akad kan nggak ada itu. Nggak ada itu. Yang ada adalah direncanakan. Bulan depan ya nanti akadnya. Sekarang khitbahnya begitu. Direncanakan, dilaksanakan. Rencana tuh nggak ada pelaksanaan, nggak bisa. Saya ingin punya anak, Ustaz. Pingin toh, tapi nggak ada nikah, ya nggak punya anak. Harus ada nikah gitu, biar punya anak gitu. Nah, maka Ramadan ini bisa sukses kalau 3 hal ini kita kerjakan. Rencanakan dengan baik,
laksanakan dan evaluasi. Lanjut, klik rencana unggulan, klik dilewati aja. Beberapa orang itu punya rencana unggulan yang luar biasa, bagus ya. Anak-anak muda ini ada yang saya selesai Ustaz Ramadan ini insyaallah semua hafalan Quran 30 juz. Ini lagi sekarang lagi tergeletak di atas ini ya. Nah, ini teman-teman kita di atas itu sedang merencanakan Ramadan besok ini semoga 30 juz tuntas. Nah, gitu. Lagi istirahat, Pak. Biasalah, hafalan Quran itu juga waktu, tenaga, pikirannya kan ya. Mereka ini insyaallah punya rencana itu. Maka kita sebagai orang tua mengamini ya. Amin. Jangan ada yang tersisa satupun di antara mahasiswa Sidki ini yang tidak selesai 30 juz pada bulan Ramadan nanti. Amin. Ya, terutama yang sudah munakosyah ya. Sudah ya? Sudah skripsinya selesai tapi masih punya utang hafalan Al-Qur'an. Semoga terselesaikan. Oke. Ada rencana unggulan. Ini penting buat sekalian ya. Bahkan ada juga yang sudah selesai skripsi itu, Ustaz, Ramadan ini saya insyaallah khidbah Ustaz. Nah, bagus itu kan ya? Bagus itu ya. Ada yang akad nikah Ustaz. Enggak apa-apa, boleh. Memang enggak boleh Ramadan itu akad nikah. Boleh aja kan gitu. Ya, itu adalah rencana unggulan saya Ustaz. Boleh itu, silakan ya. Menikah ya. Tapi jangan nikah kedua kalinya ya. Cukup satu kali aja gitu. Seperti saya satu kali aja cukup ya. Nanti kalau dua kali yang belakang itu yang ya teriak-teriak nanti ya. Ya, masa muslimin rahimakumullah, ada rencana unggulan ya. Dapat mantu ketika Ramadan itu luar biasa. Ustaz doakan semoga dapat mantu saya ketika Ramadan besok. Wah, ini baru luar biasa itu. Ya, itu unggulan ya, unggulan boleh. Di antara unggulan-unggulan itu boleh ya, hal seperti itu boleh. Atau itikaf 10 hari full boleh. Klik coba. Yang terpenting ini, masalah ini rahmatullah ya. Yang kita persiapkan ada 5: mental, spiritual, intelektual, finansial, dan fisik personal. Pokoknya belakangnya al pokoknya kan gitu ya. Ustaz, apa yang disiapkan Ustaz? Pokoknya belakangnya al wis. Nah, gitu ya. Mental, spiritual, intelektual, finansial, dan fisik personal. Nah, ini bagus ini ya. Ini cocok untuk tarhib Ramadan ini ya. Menjemput Ramadan. Rohaba yurahibu tarhiban. Tarhiban wa marhaban. Loh, kan ada marhaban. Makanya marhaban ya Ramadan. Marhaban bagaimana Ustaz ini ya, 5 hal ini. Mental, harapan yang kuat. Ya Allah, semoga nanti Ramadan ini dapat mantu ya. Semoga Ramadan ini nanti saya bisa itikaf 10 hari full. Tahun lalu saya dapat info dari seorang jamaah, Ustaz doakan Ustaz, saya Ramadan akan datang, semoga bisa full 10 hari di Masjidil Haram. Ngomongnya ke saya waktu di Nabawi. Saya amin ya. Ternyata pandemi misalnya. Pandemi. Mungkin dia sudah berangkat tahun kemarin, karena dia sudah 2 tahun yang lalu yang ngomongnya itu. Mungkin kemarin sudah berangkat. Intinya apa? Itu ada rencana, ada kerentak. Kalau bahasa Jawanya adalah kerentak. Ya Allah. Bisa iktikaf 10 hari di Masjidil Haram. Ada juga yang 10 hari di Masjid Nabawi. Itu luar biasa itu. Itu kalau nggak ada niat dari awal nggak terjadi. Ada yang berangkat ke tanah suci, kalau nggak ada niatan yang kuat nggak jadi. Ya, di tempat saya itu ada yang dikasih uang, terus berangkat ke tanah suci, nggak mau, minta mentahnya katanya. Ya Allah, minta mentahnya. Sehingga sampai sekarang saya lihat sendiri langsung orang itu bab masalah ekonomi bermasalah. Gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi saya ternyata dia terlalu banyak masalah. Lupa kalau yang ngasih itu adalah Allah yang ngasih.
Semoga aja saya berharap dia segera berangkat dan minta Allah di sana kan ya. Di depan Ka'bah sama, ya Allah saya bertaubat dan sebagainya. Saya berharap begitu. Ya. Tidak sama semua orang itu, tidak sama. Makanya bahwa rezeki itu dari Allah, maka mintanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mintanya, ya Allah engkau adalah kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Enggak perlu ke dukun. Wong dukun itu juga butuh duit, ya kan? Kalau dukun itu bisa kaya, kenapa dia enggak kaya? Loh kan gitu jadinya. Masalahnya di sana. Mintanya kepada yakin yang ngasih Allah sudah, yakin. Ya. Nah, itu mental, niat. Saya minta Anda punya niat ya besok ini. Ya siapa tahu ya Anda bisa iktikaf di tanah suci kan gitu ya. Kalau tidak tanah suci paling enggak masjid besar lah kan begitu. Kalau masjid besar kayak ini termasuk masjid besar juga ini ya. Nah, masyaallah. Masjid yang tinggi ini ya. Nah, yang tinggi. Enggak apa-apa. Ya 10 hari. Ya, 10 hari. Mental spiritual. Spiritual itu adalah ibadah-ibadah ya. Kita kemarin mungkin ada yang sampai hari ini ya puasa Sya'ban. Tidak ada puasa yang paling sering dikerjakan Nabi selain Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban ini. Ya, mas-mas ya yang masih belum puasa sunnah pada bulan Sya'ban, saya minta masih ada waktu. Anda saum Daud silakan. Ya, masih ada waktu 9 hari ke depan ya. Anda ambil 2 hari silakan. Senin Kamis silakan. Daud silakan. Masih ada waktu. Spiritual ya, doa. Intelektual. Nah, intelektual. Bu, persoalan Ramadan itu tiap tahun selalu sama. Yang ditanyakan oleh jamaah kan 1 masalah fidyah, ya kan ya? 2 utang puasa. Kalau yang laki-laki biasanya, Ustaz, ini membatalkan atau tidak membatalkan? Suntikan itu batalkan enggak Ustaz? Ini ada vaksinasi kan gitu kan ya? Itu dulu-dulu juga sudah ada pertanyaan itu, ya. Maka tiap orang ya wajib untuk membaca. Iqra, baca. Baca dari sekarang. Nanti ketika Ramadan ada pertanyaan enak. Yang ditanya lo kita, ya kan? Gara-gara kita ini sering ke Masjid Ar-Rahmah ini ditanya orang, gitu. Ya Anda sering ke sini salah ditanya orang itu. Ya, bukan karena jenengan itu lulusan mana enggak, tapi karena jenengan rajin sholat di Ar-Rahmah, ditanya orang itu. Jadi rujukan kita itu ya, oleh tetangga-tetangga kita. Maka belajar. Perlu intelektual ya, persiapan intelektual. Kalau perlu persiapan itu tidak sekedar teoritis, tapi langsung praktek. Saya sering menganjurkan pada jamaah, Anda itu yang belum pernah ikut ru'yatul hilal, Anda perlu untuk ikut ru'yatul hilal, Pak. Menentukan awal ya, awal bulan, awal Ramadan ataupun awal Syawal. Itu setiap bulan itu selalu ada program dari Kemenak itu. Terutama besok ini. Besok ini kan awal Ramadan ya, ini akan banyak, mesti selalu banyak orang. Masalah kan tidak semua orang ikut. Nah, saya menganjurkan kita ini paling nggak sekali 2 kali ikut. Di mana Ustaz ya? Nanti lihat di internet ya. Kalau posisi matahari tenggelamnya di utara, biasanya di Tanjung Pondok sama di Surabaya sini. Kalau posisi matahari tenggelamnya di selatan, itu di Ngeliem ya, di Jawa Timur. Ya. Enaknya kita bersama mereka, sama banyak orang ya, itu ada koordinasi. Jadi nggak berangkat sendirian. Saya sendiri naik kapal nanti saya lihat. Nah, kalau sendirian itu beda rasanya dengan banyak orang. Kalau di Tanjung Pondok itu sekalian, saya pernah di Klip juga pernah. Itu ada proses pembelajaran di sana. Hisabnya para ormas silakan dikumpulkan. NU mana sini, Muhammadiyah sini, Al Irsyad mana yang hadir ya. Pak, saya pondok pesantren silakan sini ya. Saya pondok ini silakan. Jejer-jejer itu, Pak. Ayat tolong dibacakan masing-masing. Masing-masing bacakan. Hasil hisab kami adalah bahwa awal Ramadan terjadi pada tanggal sekian, pada jam sekian, menit sekian, detik sekian. Akan terlihat hilal itu sekian detik. Itu semuanya ada di situ. Ya. Masing-masing baca.
sekian detik pada menit kesekian. Kalau rumusnya sama, biasanya sama hasilnya. Kalau rumusnya beda, maka akan terjadi perbedaan yang tidak terlalu banyak. Hanya beda beberapa menit kita aja sudah. Tidak terlalu jauh. Nah, nanti sekarang mana di antara rumus-rumus itu yang sesuai dengan ini fakta di lapangan? Kan begitu. Kita jadi tahu tuh. Apalagi kalau kita punya fotokopiannya masing-masing perhitungan para orang itu, kan jadi belajar kita. Oh, ternyata gua itu real seperti ini gitu. Ada alatnya gitu. Jadi tahu kita. Ini intelektual ya. Makanya perlu piknik mah ya. Piknik ya. Misalnya dalam piknik ke ngeliat ya, kalau pas di ngeliat ya. Piknik ke Tanjung Kodok, kalau pas di Tanjung Kodok, ikut belajar. Anda bisa menceritakan pada orang lain. Enak, senang sudah. Senang. Satu Ramadan atau satu Syawal. Nah, ya. Kalau satu Ramadan berarti langsung begitu lihat malamnya tarawih. Itu langsung telepon. Imam, ayo tarawih. Ya. Kalau sama gitu juga, ayo takbiran, sedang melihat, saya lihat langsung. Gitu. Anak sekarang, anak muda-muda itu langsung pasang HP-nya itu ya, tripodnya pasang, lihat itu. Hilaunya kelihatan berapa detik. Langsung diupload di Facebook, loh, saya udah lihat nih, saya video gitu. Kan enak. Sebuah pembelajaran pada kita semua. Yang belum pernah berangkat, ya. Tanggal berapa, Mas? Ya 1 Ramadan ya. Ingat 1 Ramadan ya. Pas ketika memulai tarawih ya, akan memulai tarawih, itulah ada ru'yatul hilal gitu. Itu persiapan intelektual sambil kita belajar. Baca-baca, oh ternyata hisab itu ada beberapa versi, ada beberapa cara dalam menentukan gitu ya. Oh ternyata ada teori ini kan begitu. Dan Anda akan tahu kadang-kadang mana yang tepat. Oh ternyata ini benar, ini gak pas gitu ya. Kadang-kadang sebelahnya lagi yang benar, yang lainnya kurang pas gitu. Meskipun selisihnya tidak banyak, sedikit ya, dianggap semuanya benar. Rata-rata sama aja. Rata-rata adalah sama. Intelektual ya, intelektual. Finansial, ini pasti ya. Finansial pasti. Sekarang silakan nyelengi ya, gak usah banyak-banyak ke mall-mall, gak perlu ya. Sekarang ini sudah mendekati Ramadan, perlu nanti bajunya baju yang ya sedikit bagus lah kan begitu ya. Biasanya emak-emak tanya, Abi jangan lupa anak-anak ya gitu. Alasannya anak-anak gitu ya. Alasannya anak-anak tapi sajamil semuanya dia gitu ya. Ya. Maka harus disiapkan ya finansialnya. Untuk ini, untuk itu ya, makanannya harus makanan yang betul-betul ya bervitamin, bagus ya. Untuk semuanya. Pokoknya senang sudah, dan itu membutuhkan finansial, terutama sedekahnya ya. Memberikan iftar ya, kata Rasulullah, manfaat terasa iman. Barang siapa yang memberikan iftar ya, kepada orang yang berpuasa dapat pahala seperti pahalanya orang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang itu. Kita ngasih di musola di masjid 100, kita dapat pahala 100 orang berpuasa itu. Bayangkan, luar biasa itu sudah. Kita puasa dapat pahala, ngasih iftar. Wah, gitu. Ya. Tadi sudah disinggung masalah keluarga kan ya. Mulai dari sekarang Anda kasih iftar keluarga lah. Ya, sore nanti atau besok sore, ayo kita iftar sama-sama, puasa Sa'ban, gitu ya. Makan yang enak-enak, saya ajak sama, gitu. Jadi buka puasa dengan keluarga saja sudah cukup. Ya, di mana begitu ya, siapkan. Itu butuh finansial. Ya. Maka bagi sekalian perlu untuk persiapan finansial. Kita tabung untuk infak-infak kita nanti pada bulan Ramadan. Mental, spiritual, intelektual, finansial, fisik personal ya. Fisik personal itu ya diri kita ini Pak. Harus dijaga baik kesehatannya. Jangan sampai 1 Ramadan baru pertama kali puasa langsung masuk rumah sakit. Ya.
Kenapa? Gulanya naik Ustaz gitu. Buka puasanya kebanyakan. Ya, ini terjadi itu. Ya. Tanya sama rumah sakit itu. Pokoknya kalau awal Ramadan itu mesti pasiennya lebih banyak itu. Awal Ramadan Pak itu ya, awal Ramadan padahal. Itu mesti meningkat jumlah pasiennya. Kenapa? Karena kurang mempersiapkan fisik ya, personal. Kalau dia memulai dulu dengan puasa Sa'ban beberapa kali, itu masuk Ramadan enak sudah, aman. Bagi yang tidak puasa pada bulan Sa'ban, wah ini hati-hati itu sudah. Hati-hati ya. Begitu masuk, wah sudah. Oke. Fisik personal ya, dijaga fisik kita agar kita tetap baik. Ini musim pandemi ya, semoga kita tetap sehat, amin. Ya. Apalagi wajah-wajah sudah sepuh-sepuh ini ya. Ini virusnya ini luar biasa. Yang dicari itu yang sudah sepuh-sepuh. Kalau anak muda nggak apa-apa lah. Dia tahu anak muda, anak muda ini makannya banyak ini, 2 piring. Makanya virus masuk langsung mental kan gitu ya. Makanannya 2 piring soalnya. Anak muda-muda sehat-sehat. Makanya di pondok-pondok itu kalau lihat itu aman sama. Pondok-pondok pesantren itu anak muda-muda ya kan. Itu mereka aman. Virus datang langsung pergi dia. Nggak ada ceritanya anak pondok itu terus, kecuali yang tertentu ya, yang kurang makan, nggak suka makan. Nah itu biasanya masalah ya. Jadi pondok pesantren kita itu rata-rata aman kalau buat masalah ini. Yang nggak aman adalah yang di luar, ya. Yang di luar dan usia-usia di atas 60. Nah ini yang perlu diperhatikan pada semuanya. Oke. Waktunya tinggal sedikit ya, lanjut klik ya. Ini diantara sabda Rasulullah SAW, betapa pentingnya puasa pada bulan Sa'ban. Sampai-sampai ada seseorang ditanya oleh Nabi, kamu kemarin puasa enggak ketika Sa'ban? Enggak ya Rasul. Nah, puasa ulang selesai Ramadan dikodok. Sampai ada hadis seperti ini. Yang tidak puasa pada bulan Sa'ban ya, dikodok nanti selesai Ramadan. Ini menunjukkan betapa pentingnya puasa sunnah pada bulan Ramadan. Bagi yang tidak ya, lanjut klik. Ini 10 langkah menyambut bulan Ramadan. Berdoalah, bersyukurlah kita semakin mendekati bulan Ramadan seperti bersyukurnya kita kalau menjemput sang calon istri, nah gitu kan ya, atau menjemput sang calon suami. Nah, ya, bersyukur, bergembiralah kita, bahagia, rencanakan, bertekadlah, pelajarilah hukum-hukum, sambut Ramadan, siapkan jiwa, siapkan diri, sambut dengan lembaran baru kita. Gitu. Ini banyak ini. Ini contoh-contoh sebenarnya ya. Kalau anak muda tinggal difoto cekrek selesai udah. Yang lainnya ditulis dulu, sehingga tulisnya dulu satu. Gak apa-apa, silakan ya. Ini adalah langkah-langkah menyambut Ramadan. Kebetulan ini sudah dekat ya. Pekan depan kita sudah puasa ini. Ya, pekan depan ya kira-kira ya. Ya itu tadi 9 atau 10 hari lagi ya. Lanjut klik. Nah, amalan istimewa. Amalan istimewa pada bulan Ramadan ya. Satu adalah qiyamul lail, tarawih. Tarawih ya. Tarawih ini muncul ada pada bulan Ramadan dan tidak muncul pada masa di luar Ramadan. Betul Pak ya? Ya. Istilah tarawih ini mulai ada itu pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sementara pada masa Rasulullah namanya qiyamul lail. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ya. Jadi itu qiyamul lail pada bulan Ramadan. Itu ada sejarahnya itu Mas. Sejarahnya tarawih itu klik coba. Nah, ini sejarahnya penamaan tarawih. Ini kadang-kadang ditanya orang itu, bisa ada 8 ada 20 kan gitu ya. Kalau dulu itu orang agak sensitif. Kamu mau tarawih mana nih? 8 atau 20? Nah, sekarang alhamdulillah orang sudah mulai
sudah mulai ya nggak mempersoalkan, ya kan? Kalau pas itu masjidnya 8 ya ikut 8. Kalau pas masjidnya 20 ya ikut 20 kan gitu ya. Anak-anak sekarang alhamdulillah sudah mulai enak. Kita menghadapi persoalan itu sudah smooth gitu ya, enak. Kita tidak mempersoalkan 8 atau 20. Nah, ini sejarahnya. Kenapa teman-teman kita ada yang 8, ada yang 20? Ada sejarahnya. Jadi di zaman Rasulullah itu disebut Qiyam Ramadan. Ya, 8 rakaat zamannya Nabi. Dengan durasi sangat panjang. 8 ya panjang. Ya. Di awal zaman Umar, 8 rakaat dengan durasi sekitar 200 ayat. 1 juz sekian gitu ya. 200 ayat. Ya kalau di sini sama ya, selalu dijaga nanti 200 ayat kalau bisa ya. Di akhir zaman Umar terjadi perubahan menjadi 20 rakaat dengan durasi tetap yaitu 200 ayat. Kenapa Ustaz? Tadinya 8 jadi 20 pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, masa Umar bin Khattab. Imam pertama waktu itu adalah Ubay bin Ka'ab. Ya Ubay, Anda imami, nah gitu ya, untuk sholat-sholat tarawih pada bulan Ramadan. Ubay bin Ka'ab. Ini ada poin-poinnya. 1, sholat 20 rakaat ini disebut tarawih. Tarawih ya. Sama ketika 8 tadi juga sama kayak mulai. Perpindahan dari 8 ke 20 untuk meringankan. Ya 200 ayat ya kan ya. Ibu kalau di kampung-kampung berapa ayat itu Ibu? Nggak tahu ya kira-kira ya. Nah, paling biasanya kan ad-duha selalu ke belakang gitu ya. Nah, ad-duha, setelah itu al-ikhlas kan itu kan ya. Terus surat apa lagi? Al-ikhlas. Ya al-ikhlas pokoknya setiap akhir lah kan gitu ya. Rakaat kedua itu al-ikhlas terus begitu ya. Sehingga ikhlas semuanya alhamdulillah. Oke. Perpindahan sudah disebut tarawih karena setiap selesai 4 rakaat istirahat. Jadi at-tarawih itu dari kata-kata roha. Roha itu istirahat, santai, relax. Nah, kalau bahasa Inggrisnya adalah relax. Anda klik di Google ya. Jadi at-tarawih bahasa Inggrisnya apa? Relax. Jadi sholat tarawih itu harus relax. Ya. Tidak boleh terlalu cepat-cepat. Ya, meskipun di rumah Ibu ya barangkali ya, Ustaz saya ini terawihnya di rumah Ustaz karena ada ini dan itu, oke. Tapi tetap harus santai. Ya, di YouTube itu ada 7 menit selesai. Nggak tahu, yang ngeser loh jamaah Roma innalillahi. Sama yang ngeser loh, saya 7 menit gitu bohong. Ya, jamaah Roma itu jangan ngeser yang 7 menit. Ya. Yang di-share tuh yang dari Nabawi gitu loh, ya. Yang dari Masjidil Haram gitu loh. Yang 200 ayat dalam sholatnya itu. Nah, begitu ya. Insyaallah enggak ada ngeser lagi besok ya. Amin. Ngeser yang baik-baik. Yang baik-baik ya. Jadi disebut tarawih karena apa? Ada istirahat. 4 rakaat istirahat, 4 istirahat. Ini ada jadi imam-imam juga demikian ya. Jadi setelah 4 itu istirahat dulu. Artinya lebih panjang daripada yang selesai 2 rakaat. Namanya tarawih. Santai, istirahat gitu. Istirahat dulu lah. Sambil minum dulu enggak apa-apa. Boleh minum. Minum tidak membatalkan sholat kita. Kalau kita minum di luar sholat. Kalau minumnya ketika sholat, ini ya ini masalah kan gitu ya. Lagi sholat minum kan gitu ya. Di luar sholat silakan. Ya, itu tidak membatalkan sholat kita. Selesai salam minum itu nggak batalkan Pak. Ya. Oke. 1 paket 4 rakaat disebut 1 tarwihah dalam bahasa kita kuning ini Pak ya. Jadi setiap 4 rakaat nyantai itu namanya 1 tarwihah. 4 lagi nyantai lagi 1 tarwihah. Begitu. Imam, ini banyak imam insyaallah di sini ya. Ini juga imam ya. Jadi lebih panjang istirahatnya daripada habis 2 rakaat. Tiap 4 butuh istirahat karena apa? Karena jemaah capek. Apalagi banyak yang sudah sepuh-sepuh ya kan ya.
Masjid-masjid itu luar biasa, yang sepuh-sepuh banyak. So pertama di Al-Akbar itu tak lihat wajah-wajahnya ya di atas 60 ya kan. So pertama Anda lihat ya, Anda lihat. Karena saya rutin dulu di sana ya. Wah ini saya lihat ini. Sama, mungkin juga di masjid lain juga kira-kira sama. Ya. Maka butuh istirahat, tarawih. Ya. 4 istirahat. Oke. Itu sejarah tentang penamaan sholat tarawih. Klik. Zaman Rasul namanya qiyam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apa syarat diampuninya dosa ketika orang itu tarawih? Tuh. Jadi tarawih itu menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Apa syaratnya? 2. 1, iman. Memiliki iman yang benar. Ya. Rasa iman. Tauhid ya kepada Allah. Takbir itu betul-betul menghadap kepada Allah. Karena beberapa jamaah itu begitu takbir itu semuanya ingat itu. Utangnya ingat, ya kan ya? Belanjaannya ingat. Baru masuk takbir Allahu Akbar. Saya dapat pertanyaan dari jamaah ya, pernah itu. Ustaz, kenapa Ustaz? Waktu takbir itu Allahu Akbar. Itu pikiran saya tuh muncul semuanya Ustaz. Belanja, ya jemput anak, ya nanti ada suami dan sebagainya gitu ya. Ini berarti imanannya kurang gitu ya. Itu berarti kurang iman. Kurang iman. Bahwa dia tidak merasa menghadap kepada Allah. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting saya udah takbirkan gitu kan ya. Sehingga muncul semua ide-idenya keluar semuanya itu. Iman. Jadi syarat tarawih itu 1, kalau bisa menghapuskan dosa adalah iman. Betul-betul kita fokus menghadap kepada Allah. Yang kedua adalah wahtisaban, berharap kepada Allah. Minta kepada Allah untuk dihapuskan dosa-dosa kita. Karena kita semuanya punya dosa. Semuanya punya dosa. Ya, baik yang muda atau yang sudah sepuh ini. Sepuh ini berarti kan sudah sekian tahun ya. Mungkin juga banyak kesalahan-kesalahannya. Punya masa lalu kita, punya masa jahiliyah ya. Pernah punya masa jahiliyah Pak ya? Ada yang suka pacaran dulunya, ada yang suka ya bohong, ada yang suka macam-macam. Utang gak kembali, nah gitu ya. Itu jahiliyah itu. Kalau ada utang gak kembali, harus dicari orangnya sampai sekarang, cari. Kalau gak ketemu ahli warisnya kasih. Gitu, supaya nggak jadi pertanyaan di akhirat nanti. Salah satu adab kubur itu adalah orang yang suka utang, ya suka utang, nggak kembali lagi, nah kan itu. Ya, makanya jangan kita bayangkan kalau orangnya sudah pindah Ustaz, alhamdulillah loh, alhamdulillah. Ya justru kita semakin sedih, takut kalau tidak kembali. Pertanyaan di akhirat nanti akan muncul. Belum sampai akhirat Pak, baru di kuburan itu sudah disambut oleh malaikat adab. Ya, malaikat adab. Baru di kuburan itu sudah mendapatkan siksa. Anda sudah belajar ya? Ada 7 golongan yang mendapatkan siksa di kubur. Salah satunya adalah suka utang, gak kembali lagi gitu. Ya, Ustaz, apa nggak boleh utang? Ustaz? Boleh utang, silakan. Itu mubah, tapi kembali ya. Kembali. Yang masalah adalah utang gak kembali. Saya itu yang paling berat kalau ditanya utang negara. Ustaz, kalau utang negara ini gimana Ustaz? Wah, sing utang sopo? Sing di atas sana Ustaz, yang di Jakarta. Ya tanya orang Jakarta lagi. Jangan tanya saya. Tanya yang di Jakarta yang utang yang teken itu. Nah, itu yang mau jawab penuh. Makanya kalau Anda jadi presiden, Anda jadi apa? Utang boleh, tapi harus Anda kembalikan. Oke, klik yang di atasnya lagi Pak, Mas. Ya, lagi 2 lagi. Nah ya, satu lagi yang spesial adalah itikaf. Pesan saya pada semuanya, anak-anak muda terutama, Anda harus pernah minimal 1 kali itikaf secara Nabi 10 hari full di masjid. Minimal 1 kali. Yang gak keluar-keluar Mas. Gak keluar-keluar. Jadi karena Rasulullah ini tadi saya sempat baca dari kitab Subul Salam.
Ini adalah standar kitab hadis S1 di Timur Tengah ya. Salah satu hadis yang disebutkan adalah kalau dia memulai iktikaf, dia mulai ketika waktu fajar. Idza dakhala mu'takifah, idza dakhala fajr, dakhala mu'takifah. Dia mulai iktikafnya ketika waktu pagi ya. Sampai enggak keluar-keluar. Disebutkan di sini, bahkan pernah Rasulullah itu ketika ingin menyisir rambutnya itu dikeluarkan kepalanya, tapi badannya masih di masjid. Anda tahu kan rumahnya Rasulullah yang di Nabawi itu ya, pojok yang tempat wafatnya Nabi itu dulu adalah kamarnya Aisyah dan ada pintunya dulu. Dan ketika disisiri itu badannya tetap di masjid, kepalanya keluar disisir oleh Aisyah. Sampai bagaimana menjaga beliau itu di dalam masjid, tidak keluar-keluar. Anak-anak muda ini insyaallah mungkin bisa karena belum ada terikat pekerjaan ya. Atau sudah purna. Nah, yang purna ini juga harus ada kesempatan. Alhamdulillah purna. Kesempatan untuk itikaf, ya kan? Kapan lagi itikaf? Gitu. Kalau nggak sudah purna begini. Ustaz saya belum purna, nggak apa-apa. Cuti sajalah, umroh sekalian. Nah, gitu caranya. Jadi cuti 10 hari ya, plus ada hari liburnya situ. Kan itu dibolehkan. Lalu berangkat umroh gitu. Ah di sana 10 hari full di Masjidil Haram. Gitu. Yang penting kalau niatnya ada, itu jalan itu ada. Jangan cari alasan-alasan. Ustaz kerja, Ustaz saya ini gini, banyak juga. Itu alasan-alasan orang yang hatinya kurang kuat untuk itikaf. Anak-anak muda saya minta ya minimal 1 kali Anda dalam hidup Anda. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, bapak-bapak juga perlu nama ini ya. Yang belum pernah 10 hari full di masjid untuk itikaf seperti Nabi, Anda harus coba dari sekarang. Full, nggak keluar-keluar. Nggak usah mikir makan. Ya, kalau di kota tinggal klik aja datang langsung, ya kan? Datang itu, sampai itu gojeknya kan ya. Gak usah apalagi ada difasilitasi, banyak masjid yang ngasih kan itu. Gak usah mikir. Siapkan pokoknya rangsel dan pakaian selama 10 hari full. Begitu cara Nabi. 10 hari full, nggak keluar-keluar. Ya. Anak-anak muda terutama ya, anak-anak muda. Saya minta pada Anda semua minimal 1 kali dalam hidup Anda. Minimal 1 kali. Karena biasanya kalau udah 1 kali itu kepingin kedua kalinya gitu ya. Enak ternyata Ustaz. Tidak harus di masjid kota. Anda boleh di masjid di desa-desa boleh, di atas gunung boleh. Saya dulu pertama kali itikaf 10 hari itu di atas masjid di Pacet paling atas. Pacet paling atas itu ada namanya dusun namanya Cembor. Nah, ya. Itu berbatasan dengan sebelahnya itu adalah Mas. Pokoknya Cembor lah ya. Itu wilayah lain Trawas itu sebelahnya itu. Nah, di situ paling tinggi. Ada masjid di situ. Pertama kali saya memulai di sana dulu latihan itu. Tadinya 5 hari, 6 hari kan itu ya. Akhirnya bisa 10 hari. Enak sudah. Ya. Di atas sendirian. Makanya gimana Ustaz? Ya tinggal ngomong orang kampung. Tolong saya dikirimi ya. Saya pesan makanan setiap kali sahur dan buka ini. Datang mereka. Alhamdulillah. Enggak jadi masalah sudah. Yang penting adalah siap pakaian selama 10 hari, piknik. Nah, anggap aja piknik sudah. Piknik ke masjid loh. Ya. Anda di masjid mana lagi yang terkenal katanya ada masjid bagus katanya di Lamongan namanya apa? Nah, apa piknik ke sana. Ini musim pandemi Ustaz, banyak orang. Ya sudah cari yang tidak banyak orang. Banyak masjid ini sudah. Di kampung-kampung banyak, di desa-desa banyak, di gunung-gunung juga banyak masjidnya. Yang penting apa? Niatnya ada. Kalau nggak ada niat nggak akan terjadi itu sudah. Meskipun tinggalnya di masjid, kalau nggak niatan itikaf 10 hari, ya tetap nggak bisa 10 hari full. Masih tetap shopping keluar ya kan ya. Padahal cara Nabi itu adalah 10 hari full. Dan dia nggak pernah meninggalkan itu. Maka ini termasuk sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan. Namanya sunnah muakkadah. Kalau yang pernah ditinggalkan namanya sunnah ghairu muakkadah. Nah ini termasuk yang tidak pernah ditinggalkan sampai meninggal dunia. Para sahabat juga mengikuti seperti itu. Nah,
gitu ya. Di sini sama ada terus, ya ada terus di masjid ini. Cuma yang 10 hari full tidak keluar belum tahu saya, ya. Karena ada aja dipanggil sama orang tua pulang sebentar, ya kan ya, balik lagi. Ada lagi mau beli es kan malam-malam saat nasi goreng gitu ya, keluar beli nasi goreng. Ya Allah, kalau udah 10 hari full itu tidak perlu keluar. Anda yang tidak bisa melepaskan dari pekerjaan, ya guru misalkan ya. Kalau guru kan daring, sehingga dia iktikaf di masjid. Kalaupun datang ke sekolahan, datang ke masjid sekolahan, gitu. Kan di sana ada masjidnya. Ngajarnya lewat masjidnya itu, di masjidnya itu, daringnya di sana. Gitu. Tetap keluar masuk, nggak apa-apa. Ya. Intinya berusaha sebisa mungkin seperti Rasulullah 10 hari. Ya. Bolong-bolong dikit nggak apa-apa, latihan. Tetapi Anda harus punya waktu itu, harus punya waktu. Minimal 1 kali dalam hidup Anda, minimal ya, 1 kali seperti Rasulullah SAW full 10 hari. Tidak keluar. Jadi keluarnya itu pas nanti ketika masuk Syawal. Dalam riwayat disebutkan akhir Syawal, akhir Ramadan. Jadi maghrib ya, baru ada keluar. Atau pas ketika Idul Fitri, sholat Id, nah di lapangan. Gitu Pak ya. Cukup dari saya. Waktunya tidak panjang. Jadi spesial itu minimal 2 di dalam Ramadan. 1 adalah tarawih, yang ini tidak ada di luar Ramadan, ya. Yang kedua adalah itikaf Anda, ya. Itu rencanakan dari sekarang. Bapak harus ngomong ke ibu, ya. Kalau nggak ngomong ke ibu nanti bisa meleset itu. Rencana itu akan bisa hilang, ya. Harus rencana, dan ibu harus dorong, Pak, sampai itu laki-laki. Wis itikaf sana, nggak usah di rumah. Tuh. Kalau ibunya itu begitu, jangan di rumah Pak, sama itu itikaf. Wes sana pergi kan itu. Itu luar biasa itu sudah. Bu ya Bu, tolong Bu ya. Kalau pada hari-hari ketika itikaf, bapak-bapak didorong untuk ke masjid, jangan boleh pulang ya Bu ya. Siap Bu? Alhamdulillah. Yes. Pesan dari siapa? Pesan dari Tarhib Ramadan hari ini ya. PR. Bapak jangan di rumah 10 hari ketika akhir Ramadan. Nek terpaksa pulang, boleh Pak, silakan mandi-mandi tok, balik lagi sana. Gitu. Tidur di masjid nggak apa-apa. Bak bantal boleh. Perlu saya sangoni bantal atau enggak Pak, gitu ya. Kasih saya bantal. Gitu. Ada pertanyaan kira-kira tadi ya? Silakan Ibu, tadi ada angkat tangan. Meskipun waktunya pendek, silakan saya beri waktu. Ibu ditulis atau bagaimana? Ada? Kalau nggak ada mau saya tutup ini. Ada satu, silakan. Satu cukup mewakili, nanti yang kurang bisa WA ya. Era gini ini era apa ini? Era milenial itu kalau tanya itu cukup WA. Terus yang ditanya itu gak hanya satu ustaz. Kadang-kadang semua ustaz di WA semua. Saya dilihat apa ini jawabannya gitu ya. Untuk ustaznya sabar ya. Sabar itu. Ada yang gitu tuh, dibanding-bandingkan, oh ustaz ini begini, ustaz ini begini kan itu ya. Alasannya mana itu. Wah, canggih sekali sekarang ini. Tapi yang Anda yang tidak merepotkan seperti anak muda itu tinggal klik di internet. Jadi fatwa dari siapa misalkan menurut ulama kita ya, MUI pusat, klik tentang suntikan vaksinasi. Nah, kalau menurut Agim bagaimana? Klik Agim vaksinasi gitu. Ketika Ramadan, klik Ustaz Abdul Somad vaksinasi Ramadan. Muncul semua itu artinya ada semua. Ya, di web ada, di YouTube juga ada. Anak-anak sekarang nggak merepoti ustadznya, tapi saya nggak apa-apa, silakan bertanya WA saya jawab ya. Karena tidak semua kita itu ngeh dengan internet ya. Boleh WA ke saya. Mas, bacakan Mas. Oh sudah. Oh nomor HP.
tanya nomor HP. Iya, nomor HP. HP saya toh. Iya, sama tanya nomor HP atau nomor rekening. HP ya. Kalau tanya nomor rekening, saya kasih rekening saya. Tapi hanya untuk infak. Nah, gitu ya. Kalau yang lain saya nggak mau. Ya. Ustaz titip satu unit masjid. Wah, ada begitu. Ke saya, WA saya. Satu unit masjid Ustaz. Waktu itu ada bencana di Sulawesi ya. Alhamdulillah tak sampaikan. Itu saya senang kok jamaah Sulawesi. Senang saya punya jamaah seperti itu. Ya, jenengan kalau masalah rekening, kalau bab itu saya terima ya, saya kasih nanti. Nek selain itu nggak saya terima. 081 230 339 42 081 230 339 42. Gak apa-apa, grup jamaah gak apa-apa kasih tahu ya, info. Tapi saya jangan masuk dalam grup jamaah sini. Sudah terlalu banyak Pak. Grup saya itu masuk setiap kali ngisi Jumatan Bapak dimasukkan saya. Dia akbar masuk, Alikman masuk lagi. Masjidnya itu ada lagi masjidnya Baitul Haq namanya, dimasukkan lagi. Ya Allah, ini masjid tok semuanya itu. Mau keluar itu sungkan gitu kan ya. Lah HP saya terus bisa KO kan gitu. Full dengan ya jamaah gitu. Nah, di sini saya batasi, boleh silakan di-share tapi jangan dimasukkan di dalam ini. Karena ya itulah jamaah itu kan ya mesra apa aja kan gitu ya. Ya kalau satu masjid enggak apa-apa. Lah ini 10 masjid. Ya Allah. Ya, HP saya kasihan ya, HP saya. Oke. Cukup ya, enggak ada lagi? Ya, waktunya sudah pas ya, jam 11. Doa ya. Saya akhiri selalu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.